ciri-ciri isim. Yang pertama bil jarri. Mafhum Pak ya? Insya Allah kalau seperti ini kita cepatkan Pak. Nah, jer apa itu huruf jer nggak usah, jangan sudah derajat ma'rifat insya Allah. Iya udah nggak syariat lagi ya, syariat kan masih. Nah huruf jer tanwin, tanwin juga jelas. Nah cuma bedanya nanti beliau itu memperluasnya, misalkan tanwin itu ternyata ada banyak, ada beragam jenis. Taunya kita dulu tanwin ya tanwin itu fathaten, dhammaten, kasroten. Di sini dijelaskan macam-macam tanwin. Ternyata tanwin itu tidak hanya simpel, ada 4 sini. Tanwin, tamkin, tangkir, muqabalah sama iwad. Tapi jenengan seumpama tidak tahu ini enggak masalah. Yang jelas kalau ketemu kalimat yang bertanwin insya Allah itu sim. Meskipun jenengan enggak tahu tamkin, tangkir, muqabalah sama iwad enggak masalah. Nah, cuma nanti kita jabarkan ya, kalau paham alhamdulillah, enggak paham insya Allah mudah. Nah, jadi ciri yang kedua tanwin, yang ketiga nida. Bisa dipanggil, didahului oleh huruf nida. Hanya isim yang bisa dipanggil, enggak mungkin fiil atau huruf. Nah, terus yang terakhir musnad ilaih. Nah, musnadin lil ismi. Jadi ciri isim itu lil ismi sebenarnya begini Pak. Asalnya begini Pak sebenarnya. Tamyizun itu mubtada Pak. Tamyizun hasala lil ismi bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Asalnya begitu Pak. Cuma bait syair dibolak-balik. Jadi jenengan anak kasih trik, kalau jenengan mendapatkan bait syair dan kesulitan cara jenengan memahami, coba dibolak-balik. Dibolak-balik karena tidak akan keluar kalau enggak jumlah fi'liyah ismiyah. Dengan syarat mufradatnya paham ya. Kalau nggak paham ya nggak akan ketemu juga dan terjemahannya. Jadi asalnya itu tamyizun hasra lil ismi. Jadi terbedakan, akan terjadi pembedaan untuk isim itu dengan bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad ilaih. Kan wadih kan? Cuma dibolak-balik. Kenapa seperti itu ya? Itu syair. Nah, Anda sendiri belum belajar, cuman sering kalau baca syair itu, oh ternyata dibolak-balik kayak gini. Dan biasanya ada yang dibuang, ada begini, ada begitu. Nah, jadi tamyizun hasr lil ismi, akan terbedakan isim itu dengan jer, tanwin, nida dan musnad ilaih. Musnad ilaih ini begini Pak. Musnad ilaih, isim itu kan kata benda, kata sifat, kata apalah yang jenengan pelajari di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di Muhtaratul Mulakhos. Ini Pak, isim ini Pak, musnad maksudnya begini, disandarkan kepada isim apa? Isim itu, ini anak berbicara tentang ciri yang kelima ya, karena yang pertama jar mafhum, tanwin insyaallah mafhum, nida insyaallah tahu, al insyaallah tahu ya, musnad ilaih. Ciri yang kelima ini musnad ilaih yang mungkin kita jarang atau belum pernah mendengar, dan ini biasanya dibahas di balaghah, ilmu balaghah. Musnad ilaih itu begini, isim itu usnida ilaihi, musnadun ilaihi. Isim itu disandarkan padanya apa? Kalimah. Kalimah apa? Kalimah kan ada 3, isim, fi'il sama huruf. Jadi begini. Tanda yang kelima kan tanda isim yang musnad ilaih. Tanda yang kelima, alamatul ismi. Tanda yang kelima, musnad ilaih. Hinya di sini Pak, kembali ke isim. Musnadun ilal ismi. Jadi disandarkan kepada isim apa? Apa yang disandarkan pada isim? Kita ketahui kalimat itu ada 3, isim, fi'il sama huruf. Nggak akan keluar dari 3 ini Pak. Disandarkan kepada isim apa? Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Jadi misalkan, ana isim, kolam. Misalkan begini Pak. Kita mendapati kata kolam, gundul.
Bahkan nggak ada titiknya kalau zaman dulu. Bagaimana kita tahu ciri-ciri isim pada kolam ini, sedangkan nggak ada huruf jer, nggak ada tanwin karena gundul, nggak ada huruf nida, nggak ada al. Adanya kolam misalkan kolamu ustad atau kolam sakoto atau sakoto al kolam atau sakoto atau kolam fil fasl. Kita mendapati ibarat atau ungkapan seperti ini. Kolam ustad, sakotol kolam, terus sama kolam fil fasli. Musnad ini begini, disandarkan kepada isim tersebut. Musnad itu kan disandarkan. Jadi disandarkan kepada isim tersebut apa? Entah itu isim sendiri, atau fiil, atau huruf. Sehingga kesimpulannya bisa mudhof ilaih, bisa na'at man'ut, ya kan? Bisa mubtada khobar, bisa fiil fa'il. Paham nggak? Jadi isim di sini akan yatamayyiz, akan terbedakan dari huruf dengan fiil kalau ada sesuatu yang menyandar padanya. Apa yang pertama ini? Isim juga yang berbentuk mudhof ilaih. Ini namanya musnad ilaih. Terus ini isim ini tanda isimnya adalah musnad ilaih juga. Kenapa? Bersandar padanya fiil. Terus ini bersandar padanya huruf. Sehingga isim di sini menjadi apa? Menjadi isim atau ciri dari isim ini adalah musnad ilaih. Musnad ilaih, disandarkan kepadanya apa? Sesuatu yang membuat dia apa ya? Membuat dia jelas kalau dia isim. Nah, jadi begitu. Sampai sini paham nggak? Musnad ilaih. Nah, musnad ilaih. Nah, jadi usnida ilaihi al-ismu awil fi'lu awil harfu. Nah, usnida ilaihi al-fi'lu wal harfu wal ismu. Nah, jadi itu adalah musnad. Nah, musnad. Nah. Itu adalah wa musnadin. Nah, wa musnadin. Nah. Di kitab yang lain itu biasanya atau enggak biasa apa ya? Di kitab yang lain itu terkadang menyebutkan dengan al-ikhbar anhu. Bukan musnad ilaih, al-ikhbar anhu. Jangan terkejut atau merasa ini tanda isim al-ikhbar anhu. Kita enggak pernah tahu, nggak pernah mendengar. Maksudnya apa al-ikhbar anhu? Al-ikhbar anhu itu maksudnya ada kalimat yang mengabarkan tentang apa? Tentang isim. Kalimat itu bisa isim sendiri, bisa apa lagi? Bisa fi'il, bisa seperti ini, bisa huruf. Nah. Dan memang isim itu memang ini Pak, bisa dikabarkan. Bisa dikabarkan. Nah. Berbeda dengan huruf dan fi'il. Fi'il bisa dikabarkan. Dia menunjukkan kejadian, kata kerja. Gimana mau dikabarkan? Sesuatu yang bisa dikabarkan itu adalah sesuatu apa Pak? Ya kayak tadi Anda bilang. Bisa benda, bisa sifat, bisa orang, bisa apalah ya kan? Jadi ciri-ciri isim al-ikhbar anhu atau musnad ilaih itu hanya terjadi pada salamullah. Hanya terjadi pada isim. Itu ciri yang kelima. Nah. Di bawah ada catatan enggak? Ana mendapatkan di mana ya? Ciri-ciri isim itu enggak hanya ini, Pak. Syarah Ibnu Aqil atau di mana ya? Ana kaget, ternyata banyak ciri-ciri isim. Tapi ciri-ciri isimnya itu enggak seperti ini, enggak seperti apa? Jair, tanwin, nida, al dan musnad ilaih. Tidak seperti ciri yang 5 ini. Kalau ciri yang 5 ini benar-benar apa ya? Mutoridah apa istilahnya ya? Benar-benar baku, benar-benar bisa digunakan apa? Sebagai standarisasi kalau itu isim.
Ada ciri-ciri lain, ana baca di kalau nggak salah di Syarih Ibnu Aqil terus di footnote-nya itu. Dan aku pernah baca bukunya Sibawayh tapi nggak banyak pusing. Harus berguru ya. Harus berguru. Beliau menyebutkan ciri isim banyak ternyata. Maksudnya ada berapa ciri isim yang nggak masyhur yang biasa kita ketahui gitu. Kayak jer, tanwin apalagi. Nida, al, terus mustad ilaih. Nah, kalau ada pelajari kitab Sibawayh dulu pernah di teman-teman di ini tuh ana mendapati daurah mahtamu kitab Sibawayh Alkitab, daurah Alkitab gitu. Berapa lama ya? Dulu ana pas mondok, wah ini kalau ada kesempatan pengen ikut. Seperti apa kitabnya, kan lumayan, Mbak. Nama kitabnya apa? Alkitab. Nama kitabnya Alkitab, bukan Alkitab maksudnya Injil ya. Alkitab nama kitabnya. Nah, punyanya Sibawayh. Ulama yang mengasaskan ilmu nahwu. Nah, muridnya dari Abdul Aswad Ad-Du'ali. Bukan, Abdul Aswad Ad-Du'ali itu yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib membuat titik dan harokat ya. Abdul Aswad Ad-Du'ali itu gurunya Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu salah satu pakar bahasa yang membuat aturan ilmu arud, yaitu ilmu tentang membuat syair. Khalil bin Ahmad ini memiliki murid yang terkenal dengan nama Sibawayh. Padahal Sibawayh itu bukan orang Arab ya. Sibawayh itu bukan orang Arab, Pak. Orang Persia dia. Intinya darahnya bukan Arab. Bukan Arab. Ketika dia bermajelis ilmu dengan Hamad bin Salamah atau siapa begitu, seorang ulama hadis, dia baca Sibawayh. Kamu ini banyak salahnya. Cocok ini belajar hadis. Langsung majlub ya. Langsung dia bertekad lau aliman al-arabiyah katanya. Wallahi, aku akan ajarkan orang Arab bahasa Arabnya sendiri katanya. Dan benar jadinya seperti itu. Lau aliman al-arabiyah katanya. Saya akan ajari orang-orang Arab itu bahasa Arab. Nah, kita masuk kepada syarah. Kata beliau, bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Satu bait lagi, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Setelah beliau menyebutkan ciri-ciri isim, beliau menyebutkan ciri-ciri fi'il. Menyebutkan ciri-ciri fi'il. Beliau bita fa'alta, asalnya bagaimana, Pak? Mana mubtada'nya, Pak? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'lun yanjali. Mana mubtada'nya? Fi'lun. Khabarnya? Fi'il itu yanjali itu yattadihu, yattadihu. Sorowadihan apa? Fi'il itu bisa jelas dengan ta fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna. Jadi beliau di sini menyebutkan, Pak, fi'il itu bisa menjadi jelas. Jadi yang jalinya di sini adalah na'at. Kenapa? Karena fi'ilnya adalah nakiroh. Ya kan? Mubtada'nya nakiroh, dikasih na'at yang jali. Mana ininya? Khabarnya bita fa'alta. Jer majrur. Nah, jadi fi'il itu, tapi beliau di sini membahas ciri fi'il yang pertama, yaitu fi'il madi. Dulu di Mukhtarot dan Mulakhas belajar enggak ciri-ciri fi'il? Di Mukhtarot sedikit, sepintas, karena memang fokus pada isim. Nah, yang panjang itu isim. Nah, jadi beliau di sini, Pak, menyebutkan ciri-ciri fi'il madi. Ciri-ciri fi'il madi atau mudhari'. Fi'il madi kayaknya. Nah, fi'il madi dan mudhari'. Intinya beliau menyebutkan ciri-ciri fi'il. Kata beliau, fi'il itu yang jali yattadihu, menjadi jelas dengan apa? Bita fa'alta, tak fa'il. Tak fa'il. Tak fa'il itu yang mana? Fa'alta fa'altuma, fa'alti fa'altuma. Naam, fa'altu fa'alna enggak. Nah, itu bukan tak. Nah fa'il. Beliau menyebutkan ciri-ciri fi'il yang pertama nyambung dengan tak fa'il. Baik itu anta, antuma, antum, anti, antuma,
antunna, ana juga. Jadi fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu. Itu tak fa'il. Bedanya nanti di jumlahnya. Kalau fa'alta 1, fa'altuma 2, fa'altum 3 dan selanjutnya. Jadi itu ciri pertama. Yang kedua wa'atat. Apa Pak cirinya? Ta'nis. Domir hiya. Domir hiya. Terus wayaf ali. Apa di sini? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Nah, kalau tak fa'il di sini fi'il madi. Kalau tak ta'nis di sini fi'il mudhari. Yaf'ali ya-nya ya mukhatabah fi'il ada di fi'il amr. Ada di fi'il ya mukhatabah, ada di fi'il mudhari, ya kan? Ya kan? Taf'alina. Ya kan? Nanti pembahasannya. Wa nuni aqbilana di sini nun apa? Nun taukid. Fi'il itu bisa dimasuki dengan nun taukid. Fi'lun ini adalah fi'il yang jali, menjadi jelas. Nah, itu adalah penjabaran tentang bait syairnya. Baik, sekarang masuk kepada syarah. Nah, monggo dibaca Mas Ragil. Nah, lamma dzakaru anwa al-kalimah halaman 27 ya. Oh 3. Syarahnya sekarang. Lamma dzakara ini. Nah. Beda lagi halamannya. Yang penting isinya enggak beda. Bait yang ke-10 benar. Bait yang ke-10 syarahnya. Nah, lamma dzakara. Bait yang ke-10. Iya, benar. Lama dzakara anwa'al kalimati wa hiya al-ismu wal fi'lu wal harfu syara'a fi dzikri alamatiha. Naam. Fa dzakara fi hadal baiti khamsa alamatin. Naam. Yatmizu bihal yatamayyazu bihal ismu anil fi'li wal harfi ida wujidat wahidat minha kanat dalilan ala anal kalimata ismu wa qad tafa'alat ta'addadat hadhil alamatu li'annal asma'a mu'ta'addidatun anwa'i faqad tasluhul alamata alamatu li ismin wala tasluhu li akhir. Nah, baik. Jazakallah khair. Kata beliau lamma dzakara anwa'al kalimah, ketika beliau telah menyebutkan macam-macam kalimat kemarin itu isim fi'il dengan huruf, yaitu isim fi'il dan huruf syara'a, beliau memulai. Syara'a itu memulai fi dzikri alamatiha, beliau memulai menyebutkan apa? Tanda dari apa, Pak? Tanda dari isim fi'il dan huruf atau anwa al kalimah. Jadi beliau memulai menyebutkan tanda dari macam-macam kalimat tersebut. Fadzakara fi hadzal bait, dan beliau menyebutkan di bait ini, bait yang ke-10, 5 alamat. 5 tanda
isim. Yatamayyazu bihal ismu, yang isim itu dengan 5 tanda ini terbedakan dari fiil dan huruf. Nah, isim ini terbedakan dengan 5 tanda ini dari fiil dan huruf. Wa idza wujidat, kalau ada 1 tanda dari 5 tanda ini, maka itu menjadi dalil atau petunjuk bahwasanya kalimah tersebut adalah isim. Nah, wa qad ta'addada, dan terkadang tandanya itu berbilang. Jadi dalam satu isim terkadang tandanya tidak hanya 1. Nah, li'anna al-asma' muta'addidatul anwa, karena isim itu beragam jenisnya, banyak sekali. Isim itu beragam jenisnya. Paling banyak dari kalimat itu adalah isim, Pak. Fi'il, apalagi huruf paling sedikit. Fi'il lumayan, tapi isim yang paling banyak. Faqad tasluhul alamatul ismin wa la tasluhu li akhar. Terkadang ada suatu tanda yang cocok untuk satu isim tetapi tidak cocok untuk isim yang lain. Al-ula, kata beliau, al-jarru wa laysa al-muradu bihi harful jar li'annahu qad yaqulu fil lafzi ala ma laysa bi ismin ka qawlika asyartu ilaihi bi an balil murad kaunul kalimah majrurah nahwu shallaitu fil masjid al-wasi' qala bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah jar. Maksud beliau di sini laisal muradu bi harful jar. Bukan maksud beliau di sini adalah huruf jarnya. Bukan huruf jarnya, tetapi li'annahu qad yadkhulu fil lafzi ala ma laysa bi ismin ka qawlika asyartu ilaihi bi anku. Nah, maksudnya begini kata beliau. Dalam bahasa Arab begini, Pak. Misalkan ada kata-kata asyartu ilaihi bi ankum. Apa asyartu ilaihi itu, Pak? Saya mengisyaratkan kepadanya untuk asyartu ilaihi bi ankum. Kan ciri-ciri isim itu dimasuki oleh huruf jar. Di sini ada huruf jar, ini B ini huruf jar. Tetapi yang jatuh setelahnya itu bukan isim. Malah bukan huruf. An ini an dengan kum. An ini adalah huruf, Pak. Huruf masdar awal ini fiil, malah nggak ada isim. Kan menyebabkan apa? Menyebabkan loh Ustaz, katanya ciri-ciri isim itu dimasuki oleh huruf jar. Ini ada kata-kata bahasa Arab dimasuki oleh bi, tapi ini bukan isim. Asyartu ilaihi, saya berisyarat kepadanya agar berdiri, ya kan? Agar berdirilah. Kata beliau, maksud di sini dimasuki oleh huruf jar adalah apabila kata tersebut jar, apa? Kasroh. Jadi lafaz tersebut, kata tersebut benar-benar kasroh, itu maksud beliau. Karena kalau seperti ini, apakah ini kasroh? Enggak. Ini lafaz bahasa Arab, Pak, ya. Ada ini dalam bahasa Arab. Ba masuk bukan pada isim. Ini bukan isim an ini, an masdariyah ini. Kum adalah fiilnya. Nah, jadi maksud beliau dimasukkan huruf jar adalah isim yang benar-benar majrur. Jangan terlalu pusing, Pak. Intinya gampang sebenarnya ini, Pak. Cuma beliau ya kayak gini kalau kita Pak. Mendatangkan hal-hal yang bikin bingung ya. Nah, berarti jenengan gimana? Nah, sudah beda an sama kum. Kalau masdar mu'awwal yang seperti ini belum ditakwil, enggak, bukan isim ini. Iya, fi'il. Nah. Jangan bingung, Pak Sri ya. Intinya dimasukin huruf jar. Enggak usah terlalu tinggi. Paham alhamdulillah, enggak paham enggak apa-apa. Yang penting insyaallah jenengan udah tahu dimasukin huruf jar ya. Insyaallah bisa bedakan. Nah. Terus yang kedua adalah tanwin. Beliau tanwin ini menyebutkan
menjabarkan macam-macam tanwin. Yang kedua, at-tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nun yang sukun, yang zaidah li ghairi taukidin talhaqu akhirul asma lafdhon. Terus apa itu? Lafdhon apa? Kok beda dengan di sini? La khatton. Ya, nah. Lafdhon la khatton wala waqfan. Nahu kata Muhammadun wajiban bi khattin jamila. Kata beliau Muhammadun misalkan. Muhammadun. Begini Pak ya. Muhammadun tulisnya begini ya. Muhammadun. Ini ciri yang kedua tanwin. Ini beliau menjabarkan. Nah, asalnya Muhammadun ini begini Pak. Muhammaduna. Asalnya begini. Ada nun sukun. Tanwin itu nun sukun yang ditambahkan nun sukun zaidah dan dia itu bukan untuk taukid. Karena ada nun sukun yang bermakna taukid, Pak. Nun khafifah ya. Nun taukid khafifah. Yang jenengan belajar di tasrif sama Ustaz Abu Samah mungkin dulu. Gimana tasrifannya? If'alan, begitu ya? If'alanna itu kalau yang sakilah ada tasjidnya, tapi kalau yang khafifah if'alan ya kan? Nah, jadi nun di sini adalah nun sakinah zaidah li ghairi taukid talhaqu menjabarkan ya. Ustaz habis waktu Ustaz. Ya begini tambahnya. Talhaqu, jadi nun ini adalah mengikuti akhir isim secara lafaz. Secara lafaz ada Muhammadun, ada nun Pak ya. Tetapi khoton enggak Pak. Secara tulisan seperti ini, tapi ketika dilafadzkan Muhammadun, kayaknya ada nun sukun. Kata beliau maksudnya dari talhaqu akhirul ismi, yang nun ini ngikuti akhirnya isim secara lafaz. Secara lafaz kan jenengan Muhammadun, kan ada nun ya kan? Tapi la khoton, tapi secara tulisan nggak ada. Nggak seperti ini Pak kalau nulis Muhammadun Pak. Nah, terus wala waqfan. Dan tidak juga apa? Wakaf. Apa wakaf itu Pak? Ketika berhenti Muhammad. Hilang apa? Iya, tanwinnya. Nahu kata Muhammadun wajiban bi khattin jamilin. Muhammad menulis tugas dengan khat yang bagus. Terus beliau menjabarkan tanwin ada 4. Waduh. Tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah sama tanwin iwad. Terus iwad ada 3. Iwad dari jumlah, iwad dari huruf, terus iwad jumlah, iwad ini ya kena. Iwad dari isim, terus iwad dari huruf. Waduh. Kita lompatin, Pak. Yang pengen paham baca sendiri, yang enggak paham enggak masalah. Kita ambil apa bait syairnya. Kita ambil yang paling penting-penting. Insya Allah kalau jangan ditanya, Ustaz tanwin iwad apa? Oh enggak diajar sama Lutfi, enggak masalah. Nanti kalau pengen tahu japri aja. Anda dulu juga belajar, banyak teman, apa ini Ustaz kok tanwin aja diperluas ya. Ya itulah nahu kalau sudah semakin tinggi semakin pembahasannya semakin kayak gitu. Nah, berarti udah cukup bisa baca kitab tanpa alfiah bisa. Nah, penting dengan pendasaran setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah kuat ya sudah bisa baca kitab. Kan tujuan kita belajar ini kan untuk qiraah ya. Qiraah. Nah, cuman kalau jadi guru ya harus baca maruji. Nah, takut ditanya. Nah, ini beliau tanwin aja ada berapa? Nah, tanwin tamkin, lahik li ghairi bilasal mu'rab al munsharif, tanwin yang masuk kepada mayoritas isim yang mu'rab yang munsharif. Jadi khalidun itu tamkin. Jadi benar-benar kuat nunnya, nun sukunnya. Tanwin tangkir lahik li ba'dil asma al mabniyah farqan baina ma'rifatihi wa nakiratiha. Tanwin tangkir itu adalah tanwin yang masuk kepada isim mabni untuk membedakan antara ma'rifat dan nakirohnya. Misalkan si bawaihin,
ada sibawaihi. Ada sibawaihin yang ada tanwinnya dengan sibawaihi. Karena nama sibawaihi itu bukan hanya satu. Bagaimana membedakan? Kalau yang sibawaihin itu maksudnya sibawai yang ahli nahwu. Tapi kalau sibawaihi yang enggak ada tanwinnya itu sibawai yang enggak tahu sibawai yang mana. Jadi ada sibawaihin di sini, tanwinnya sini untuk memakrifatkan, membedakan antara yang makrifat dengan nakirah, membedakan antara yang terkenal dengan yang tidak terkenal. Lanjut aja Pak. Nah, biar nggak usah. Tanda selanjutnya, tanda isim yang keempat ya. Jer tanwan nida. Mana nida? Yang ketiga adalah al. Al di sini beliau nggak membahas. Tidak membahas. Padahal al nanti ada macam-macamnya. Al ada macam-macamnya. Di buku ini kayaknya dibahas. Di ini nggak dibahas. Alhamdulillah. Di buku ini dibahas. Al ada 4. Alif lam itu ada macam-macam. Padahal penting sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak usah dibahas nggak apa-apa. Yang penting kalau ada kalimat yang ada alif lamnya itu adalah tanda dari isim. Nanti pengaruhnya itu kalau kita mempelajari usul fikih balaghah kita harus mengetahui macam-macam al. Terus tanda yang keempat adalah nida. Nida adalah huruf panggilan. Ini juga kita lompatin. Yang kelima ini adalah musnad ilaih, isnad ilaih. Baik, tanda yang kelima adalah tanda al-musnad ilaih atau isnad ilaih, atau tadi ana nulis apa Pak? Al-ikhbar anhu. Itu sama. Itu istilah yang sama. Apa itu isnad ilaih? Kata beliau, isnad ilaih itu adalah isnad ilal ismi, disandarkan kepada isim. Apa itu? An yunsaba ilal kalimah hukmun tahsulu bihil faidatu nafyan au itsbatan. Jadi disandarkan kepada isim tersebut. Kalimah di sini maksudnya isim, Pak. Kalimah di sini maksudnya isim. Di situ alif lamnya alif lam maksudnya isim. Alif lam al-dzikriyah namanya. Alif lam al-dzikriyah. Maksud alif lam al-kalimah di sini adalah kalimah apa? Isim. Al-isnad ilaih adalah an yunsaba ilal kalimah hukmun tahsulu bihil faidah nafyan au itsbatan. Misalkan ada kata al-kursi. Tanda yang kelima sebenarnya sama seperti ini, Pak. Mana tadi? Iya, ini. Sebenarnya sama seperti ini. Jadi disandarkan kepada apa? Kalimat atau kepada isim ini sebuah hukum, maksudnya sebuah kabar yang dengannya itu akan memberikan apa? Faedah, memberikan apa? Menjadikan dia mufid. Baik nafi atau itsbat, baik positif atau negatif. Maksudnya begini, Pak. Ini tadi musnad ilaih bisa dengan apa? Ambil kesimpulan dari ini atau yang kedua ini. Musnad ilaih. Kalau di balaghah itu musnad ilaih. Musnad ilaih. Musnad ilaih atau musnad ilaih ini menjadi salah satu ciri isim ya. Kata beliau, an yunsaba ilal kalimah, dinisbahkan atau disandarkan kepada isim tersebut apa? Sebuah hukum yang dengan hukum tersebut akan memberikan faedah, menjadikan mufidah, baik positif
atau negatif. Baik itu negatif atau positif. Maksudnya begini, Pak. Ada kata Muhammadun, Muhammad misalkan. Muhammad ini pengen kita ketahui dia isim dengan ciri yang kelima ini. Yunsaba ilal kalimah, dinisbahkan atau disandarkan kepadanya itu, kepada kalimah, ini isim ya, disandarkan kepada isim tersebut sebuah hukum yang dengan hukum tersebut, jangan hukum lah, hukum jangan nanti mikirannya wajib haram. Hukum di sini maksudnya apa, Pak ya? Sebuah kabar. Yang kabar ini membuat faedah, membuat mufidah. Menjadi jumlah mufidah, baik positif atau negatif. Kata ini, Pak, bisa menjadi jumlah mufidah kalau dikasih apa? Yang pertama dikasih khobar, atau yang pertama dikasih khobar, betul. Yang kedua dikasih fi'il. Baru kata ini. Kata ini yahsulul hukmu apa? Al hukmu tahsulu bihi faidatan nafyan au itsbatan. Jadi kata ini bisa menjadi mufid baik atau positif atau negatif. Misalkan ini Muhammad apa? Dikasih kabar, dikasih hukum apa? Muhammad qaimun. Ini positif. Cuma begitu, Pak. Kok kayaknya susah, apa maksudnya? Enggak, kalau jenengan paham, kalau enggak paham di awal mungkin apa maksudnya? Padahal maksudnya begini, cuma begini doang. Jadi Muhammad itu menjadi isim, ciri-cirinya isim karena usnida ilaihi apa? Sesuatu apa ya? Sesuatu yang memberikan faedah. Kalau ini isbat atau nafi? Isbat. Kalau pengen nafi, ya jenengan kasih Muhammadun ghairu qaimin, begitu aja. Nah, baik musbat atau manfi. Ana dulu awal-awal maksudnya apa ini? Ketika dijabarkan sama guru, oh cuma begitu doang. Kok kayaknya jelimet-jelimet gitu, Pak ya? Memang begitu ibaratnya. Jadi isim ini, ciri isim yang kelima ini disandarkan kepadanya apa? Sebuah hukum. Hukum ada dua. Bisa dengan khobar, bisa dengan fi'il. Kalau fi'il berarti dhahaba misalkan. Fa'ala aja lah. Nah, fa'ala Muhammadun. Nah, Muhammad telah beraktivitas. Nah, ini positif. Kalau enggak positif, negatif berarti tambahkan ma misalkan. Ma fa'ala Muhammadun itsbat nafyan au itsbatan, ya kan? Mana? Nafyan au itsbatan. Nah. Shallaitu ma'al jamaah. Shallaitu ma'al jamaah. Nah. Contoh beliau adalah shallaitu ma'al jamaah. Mana, Pak? Isimnya di situ. Domir atau jamaah? Domir, benar. Domirnya tunya. Jadi tu di situ adalah isim, kenapa? Usnida ilaihi sholla. Fi'il sholla. Ini. Nah. Contoh. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Yang mana, Pak? Nah, domir tu. Nah, domir tu. Kalau yang mubtada khobar, ini, Pak, istilah musnad ilaih ini istilahnya orang-orang balaghah. Orang balaghah itu mengenal dengan dua hal musnad ilaih itu. Musnad ilaih jumlah ismiyah, musnad ilaih jumlah fi'liyah. Nah, musnad ilaih jumlah fi'liyah dengan musnad ilaih jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah adalah mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah adalah ya fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau fi'ilnya muta'addi. Hanya begitu, Pak. Nah, fatta kata beliau ismun li'annahu usnida ilaihi apa, Pak? As-shalah, ya kan? Ada enggak di buku? Fatta, maka tak di sini, mana tak di mana ini? Al-qaitu, ya kan? Adalah isim. Kenapa? Cirinya apa? Usnida ilaihi as-shalah fil awal, ya kan? Karena disandarkan kepadanya apa? Salat. Pekerjaan salat. Nah. Terus yang kedua, wa ilqaul mahabbah fi tsani. Ini juga mahabbah ini menjadi ciri kalau tunya itu adalah isim. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata mahabbah juga. Usnida ilaihi kalimat mahabbah. Nah, tapi yang paling penting jenengan tahu alqa di sini. Nah, apa? As-shalah. As-shalah di sini. Nah.
Terus wa nahu qaulika al-mu'min la yata'akhkhar an fi'lil khair fi isnad wa adami ta'akhkhur ila al-mu'min. Ini juga al-mu'min di sini menjadi isim. Kenapa? Karena dia dikasih apa? Lan yata'akhkhar. Dikasih fi'il. Tapi nafi, ya kan? Asalnya al-mu'min yata'akhkhar, ya kan? Paham enggak di sini? Terus dikasih biar nafi dikasih lan. Ya kan? Kata beliau, wadil alamatu min anfa'il alamat. Kata beliau, tanda yang kelima ini adalah tanda yang paling bermanfaat untuk membedakan isim dari fiil dan huruf. Jadi tanda yang kelima ini Pak, tanda yang paling yang paling jelas agar kalimah itu ketahuan kalau dia itu adalah isim. Tapi ke kita mungkin bikin bingung. Kita tahunya isim yang paling mudah aja tanwin, apalagi nida, apalagi iya. Kata beliau ini min anfa'il alamat, ya ulama bahasa, Pak. Wa biha yustadallu ala ismiyatid dhamair id la yujadu laha alamatun siwaha. Kata beliau, dengan tanda yang kelima ini akan ketahuan kalau domir itu adalah isim. Kok bisa begitu? Domir itu Pak nggak akan ketahuan dengan jer, nggak akan ketahuan dengan tanwin, nggak akan ketahuan dengan al, ya kan? Dengan apa ketahuan? Dengan ini. Nah makanya beliau memberikan contohnya domir, sholaitu, alqaitu. Nah jadi kalau jenengan nanti sudah belajar di sini tanya sama yang belum belajar, domir isim nggak? Isim. Mana tandanya? Ada huruf jer? Bisa Pak? Iya. Terus sebutkan lagi tanwin, nida, al, nggak ada. Dengan ini musnad ilaih. Nah, itu adalah pembahasan tentang apa? Tentang ciri isim. Wa hadha ma'na qawli bil jarri wa tanwini ila akhir ay hasala tamyizul ismi an ghairihi bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Jadi asalnya itu adalah hasala tamyizun lil ismi an ghairihi bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Wa musnadun lil ismi ay isnadun ila al ismi fa huwa ismun maf'ulun urida bihi al masdar. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasolna. Ada pertanyaan? Jelas Pak ciri-ciri isim ini pelajaran apa Pak? Pelajaran mukhtarat awal-awal. Pelajaran pertama kali megang buku mukhtarat, ya kan? Pelajaran nahwu pertama jenengan pegang mukhtarat. Nah, cuman di sini apa ya, pakai bahasa Arab dan kitabnya Alfiyah sama Pak. Nah, sama. Nah. Jadi di sini alhamdulillah musnad ilaih. Nah, dapat tambahan musnad ilaih. Nah. Baik, sekarang masuk ke bait yang 11 yaitu alamatul fi'li. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'lun yanjali. Yang baca Mas Miko. Nah. Lama dzakaro. Ila qala al-mu'allif lamma dzakara alamatul ismi dzakara alamatul fi'li. Alamatil fi'li. Terus yang pertama. Wa hiya al-ula ta'ul fi'l. Ta'ul fa'il lil mutakallim. Naam. Nahwu qumtu biwajibi au lil mukhatabi nahwu anta zurtal marido. Qala ta'ala in kuntu qultuhu faqad alimtah au lil mukhatabah nahwu anti Robi. Apa ini? Robiti. Anti robbaiti. Auladika. Auladaki. Nah. Qala ta'ala fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Nah.
Baik, kata beliau lamma dzakara alamatil ismi. Ketika beliau sudah selesai menyebutkan tanda atau alamat isim, yaitu ada 5, jar, tanwin, wa nida, wa al, dan musnad mustad ilaih. Beliau menyebutkan tanda dari fiil. Beliau menyebutkan yang pertama adalah ta fa'il. Ta fa'il. Ciri-ciri fiil adalah, fiil itu apa, Pak? Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Ma huwa al-fi'lu? Menurut apa? Penjelasan beliau di sini. Ma huwa al-fi'lu? Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa ash'aru bi hayatihi bi ahdi azmina salasa. Begitu. Fi'il itu adalah kata yang memiliki makna. Kata yang memiliki makna. Dan kata ini memiliki apa? Memiliki kaitannya dengan waktu. Ya kan? Misalkan, dhahaba, memiliki makna? Apa artinya? Kalau dengan bahasa kita, ya pergi. Tapi pergi di sini memiliki waktu. Berbeda dengan isim. Isim juga memiliki makna, tetapi tidak memiliki kaitannya dengan waktu. Nah, madalla ala nafsihi min ghairi an yush'aru bi zamanin, ya kan? Kalau isim itu sama seperti fi'il memiliki makna, tetapi kalau isim tidak ada kaitannya dengan waktu, adapun fi'il berkaitan dengan waktu yang 3, bisa madi, bisa mudhari, bisa amr. Adapun huruf nanti tidak memiliki makna kecuali kalau gabung dengan fi'il atau huruf. Dengan fi'il atau huruf, dengan isim atau fi'il. Nah, yang enggak memiliki apa? Kalau huruf bahasanya beliau itu apa? Huruf adalah ma dalla ala ma'nan fi ghairi. Gimana? Iya. Jadi dia bermakna kalau bersambung dengan selain huruf, isim atau fi'il. Baik, kembali ke bait yang 11. Kata beliau, ciri pertama fi'il adalah ta fa'il. Ta fa'il. Jadi beliau Pak menyebutkan ciri apa? Ciri fi'il ini dengan bersambung dengan domir, Pak, ya. Nah, kenapa kok dengan domir? Kenapa kok enggak dengan isim, ya kan? Kenapa? Kan bisa saja begini, Pak. Misalkan dhahaba Muhammadun ila Sukoharjo, ya kan? Dhahaba Muhammadun ila Sukoharjo. Dhahaba di sini adalah fi'il, dimasuki oleh fa'il Muhammadun, ya kan? Nah, kenapa kok beliau menyebutkan tak fa'il atau alias domir, ya kan? Domir, kenapa? Karena kalau domir itu terbatas, Pak. Domir itu terbatas. Yang jenengan pelajari itu misalkan dhahabta, dhahabtu, madhab, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahaba, dhahabata, dhabna, sampai dhahabtu, dhabna, itu terbatas segitu. Tapi kalau seumpama enggak menggunakan domir, dhahaba Muhammadun, bisa Ahmadu, bisa banyak sekali, Pak. Dhahabat sayyaro, isim itu apa? Banyak sekali. Jadi beliau itu menyebutkan sesuatu yang bisa membatasi dan mudah kita ingat. Ciri-ciri fi'il itu. Yaitu beliau menyebutkan apa? Kata ganti, bukan fa'il aslinya. Kalau domir, Pak, tidak akan nambah. Nah, apapun fi'ilnya, kalau bertemu dengan domir itu pasti bisa dianalisa kalau dia adalah fi'il, ya kan? Fi'il apapun, baik itu sohe, nakis, atau apalagi mahmuz, atau apalah yang jenengan pelajari di ilmu sorof itu. Yang macam-macam ya, ada lafif ada mafruk, ada apa lagi? Makrun, ada fi'il nakis wawi, nakis ya'i yang jenengan pelajari sama Ustadz Abu Usama di kelas 1. Jadi ciri fi'il itu paling mudah ketemu dengan ta fa'il. Ta fa'il apa itu? Ta fa'il mutakallim, yaitu domir tu. Ana itu, Pak. Qumtu, jalastu, nimtu, akaltu, apa lagi? Syaribtu. Pokoknya kalau ketemu dengan tu, domir tu yang mutakallim, pasti di situ fa'il. Nah,
nggak akan fa'il fi'il, nggak akan keluar dari situ. Nah, jadi kata beliau bertemu dengan tak fa'il, yaitu lil mutakallim hanya satu, tu. Nah, contohnya adalah qumtu biwajibi. Nah, bisa contoh lain misalkan jalastu alal kursi, akaltu fil matbah, dan lain-lain. Nah, itu tak fa'il yang mutakallim. Terus tak fa'il yang mukhatab. Tak fa'il yang mukhatab. Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtunna. Ini aulil mukhatabah anti rabbaiti. Tak fa'il di sini beliau membagi, ada yang mukhatab, ada yang mukhatabah. Enggak masalah, yang penting tetap tak fa'il. Nah, tak fa'il di sini kumta, kumtuma juga, kumtum juga. Terus kumti untuk mukhatabah, tapi tetap namanya tak fa'il. Kumti, kumtuma, kumtunna. Kumtunna tak fa'il enggak? Iya, tak fa'il juga. Nah, itu tak fa'il. Nah, contohnya kalau di dalam Al-Quran, in kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu qultuhu faqad alimta. Mana di sini? In kuntu, ini tak fa'il mutakallim, ya kan? Terus qultu tak fa'il mutakallim. Faqad alimta tak mukhatab. Beliau langsung dalam satu ayat berapa ini? 1, 2, 3. Atau mukhatabah, contohnya mukhatabah anti rabbaiti aula daki. Anda mentarbiyah anak-anakmu. Nah, kamu telah mentarbiyah anak-anakmu. Mana di sini? Rabbaiti. Mana fiilnya? Rabba. Mana tandanya? Tak fa'il lil mukhatabah. Nah, Allah Ta'ala fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi. Apabila kamu takut khawatir atasnya, atas Musa, fa'alqihi, maka lemparkanlah Musa itu ke fil yammi. Apa? Sungai Nil. Nah, alif lamnya di sini alif lam al-ahdiyah. Nah, alif lamnya maksudnya alif lam yang memberi makna. Yam di sini adalah yam sungai Nil. Nah, fa idza khifti, mana di sini fiilnya? Khaufa yakhifu. Terus mana ininya tandanya? Tak fa'il mukhatabah. Nah, tak fa'il mukhatabah. Nah, itu yang pertama, yaitu tak fa'il. Tak fa'il. Jelas, Pak? Ini penjabaran dari bita fa'alta, Pak, ya? Bita fa'alta. Kalau di buku kan hanya domir tak mukhatab, ya kan? Di syarahnya beliau menyebutkan mukhatabah juga. Nah, terus ciri yang kedua, tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah. Terus ada asolatan. Asolatan itu asli maksudnya. Karena ada tak ta'nis yang enggak asli. Kita lompati aja. Tak ta'nis sakinah. Somat hindun yaumal khamis. Mana tak ta'nisnya? Naam, tak itu. Terus mana fiilnya? Somat. Berarti domir apa, Pak? Domir hiya. Kalau tadi domir anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, ini domir hiya. Nah, fa'ala, fa'alu, fa'alat berarti. Fa'alat. Mana alif isnain? Apakah nanti? Nah, mungkin nanti. Nah. Lanjut. Somat hindun yaumal khamis. Qala ta'ala wa qalat li ukhtihi qussi. Mana fiilnya? Qalat. Mana tandanya? Tak ta'nis. Nah. Terus kata beliau, wa qad tataharraku bil kasri awil fathi li'aridil
katakhallus minal iltiqai sakinain fal awwal nahwu. Dan terkadang Mbak tak ta'nis ini tataharrok berharokat kasroh. Tapi dia tak ta'nis. Kenapa kok di hari ketika kasroh? Karena berkaitan dengan ilmu tajwid ini. Terkadang tak ta'nisnya itu dikasih harokat kasroh. Takutnya jenengan bukan tak ta'nis sakinah, bukan tak ta'nis yang bersukun tandanya fi'il. Enggak, itu tak ta'nis juga meskipun berharokat kasroh tidak sukun. Kenapa? Karena tuntutan qiraah bacaan. Atau mungkin dia fathah. Contohnya, qalat imra'atul aziz. Berkata istrinya Al-Aziz, istrinya raja itu, raja Mesir itu. Di sini mana tak ta'nisnya? Itu kolati itu. Asalnya kolat begitu. Tapi karena tuntutan qiraah ya harus dibaca. Dan di sini kalau nggak dibaca kolati nanti ada dua sukun. Nah, dua sukun tidak boleh bertemu. Gimana kalau kolat nggak bisa dibaca. Imro'atul aziz nggak boleh. Nah, kolat imro'atul aziz. Wathani, contoh yang fathah, summa stawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Berharokat fathah katanya, Pak. Mana, Pak? Mana di sini ta'nisnya berharokat fathah? Qalata. Asalnya qolat. Terus kenapa kok dikasih fathah? Kenapa dikasih fathah qalata? Terus ada alif? Menunjukkan dua. Jadi yang artinya di sini adalah as-sama dan ardun, langit dan bumi. Asalnya tak ta'nis, Pak. Nah, asalnya tak ta'nis, qolat ataina to'iin. Tapi di sini ditambah apa? Ditambah alif dan dikasih apa? Ditambah fathah dan dikasih alif karena menunjukkan dua, yaitu as-sama dan ardun. Kemudian Allah istiwa menuju ke langit, dan langit waktu itu dalam keadaan seperti asap. Faqala, maka Allah berkata kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya, datanglah kalian berdua dalam keadaan taat dan patuh. Qalata, kemudian keduanya datang dalam keadaan patuh. Nah, langit dan bumi. Nah, jadi ta'nisnya di sini adalah mana? Qalata. Nah, yang berharokat fathah. Nah, yang terakhir atau yang sebelum terakhir ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Mana ya mukhatabah di sini? Ya mukhatabah di sini? Kalau di bait syair if'ali. Fi'il apa di sini, Pak? Fi'il amr. Fi'il amr. Apakah ya mukhatabah hanya masuk kepada fi'il amr, Pak? Ya mukhatabah hanya masuk kepada fi'il amr? Tidak. Masuk kepada fi'il apa lagi? Fi'il mudhari. Domir apa? Domir anti. Tashrobina, taf'alina, tajlisina. Itu juga ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Jadi kalau ada ya mukhatabah, pastikan itu adalah fi'il. Kalau di sini contohnya dari fi'il amr, ya mukhatabah nahwu ihdari a'da al-mar'ah. Ihdari itu waspada. Waspada apa? A'da al-mar'ah. Apa a'da apa? Hati-hati memusuhi apa? Perempuan. Nah, hati-hati memusuhi perempuan, atau hati-hati terhadap musuh-musuh perempuan. Di sini ada ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini menjadi tanda akan apa?
fiilnya ihdar. Nah, fiilnya ihdar, ihdari ada al-mar'ah. Adapun dalam ayat fakuli washrobi wa qurri aina. Fakuli. Fiil apa ini? Fiil apa ini? Kul. Akala ya'kulu kul. Nah, ini perkataan Allah, firman Allah kepada Maryam. Maka makanlah washrobi. Nah, wa qurri aina. Inna maqal Ibnu Malik wa yaf'ali wa lam yaqul ya domir li anna hadhihi tashmalu ya al-mutakallim wa laysat khassatan bil fi'li bal takunu fi wa fil idni wal harfi qawli rabbi firli wa li walidayya wa qawlu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Nah, ini kenapa beliau menggunakan kata wa yaf'ali. Kok enggak bilang ya domir, ya kan? Di dalam bait syairnya kan tanda fi'il itu bi ta fa'alta wa atat wa yaf'ali. Beliau memberikan contoh dengan if'ali, ya kan? Kenapa beliau kan enggak bilang ya domir? Karena ya domir itu bisa masuk kepada selain fi'il. Bisa masuk kepada huruf, bisa masuk kepada isim. Kalau beliau bilang ya domir, makanya beliau di sini langsung wa yaf'ali, ya yang langsung ketemu dengan fi'il amr, ya kan? Beliau enggak bilang ya domir. Kenapa? Karena kalau ya domir itu Pak, ada domir ya yang ketemu dengan huruf. Misalkan Rabbighfirli, ikfirli. Di sini ada ya domir. Domir apa? Jar muttasil, ya kan? Tapi dia bukan masuk kepada fiil, masuk kepada apa? Huruf li. Ya kan? Itu ya domir juga. Jadi beliau menggunakan di sini ya mukhatabah yang masuk kepada fiil. Nah, dan ada juga ya yang masuk kepada Rabbi auzi'ni, masuk kepada apa itu, Pak? An ashkura ni'mataka Rabbi, masuk ke apa, Pak? Masuk ke huruf nun wiqayah, ya Pak ya? Ya kan? Auzi', nih ada nun. Nun di situ nun wiqayah. Nun wiqayah itu huruf isim atau huruf apa? Nah, huruf. Nah, di situ ada ya, sebelumnya ada nun. Nun di situ bukan apa? Bukan fiil. Itu adalah huruf nun wiqayah. Nah, jelimet enggak, Pak? Ya begini, Pak, kalau kitab ini. Nah, Ustaz kok seperti ini ya, biar terbiasa. Nah, jadi kalau terbiasa dengan kitab yang seperti ini, insya Allah kita mulakhos muhtarat lebih mudah. Nah, lebih mudah. Terus yang terakhir nun taukid sakila atau khafifah. Nah, yang terakhir ada nun taukid sakila dan khafifah. Ini terakhir karena ada jadwal. Nun taukid ada dua, ada sakila, ada khafifah. Fal ula nahwu wallahi la af'alanna al khaira. Yang pertama nun taukid yang sakilah yang bertasydid. Contohnya wallahi demi Allah saya akan melakukan kebajikan. Mana fiilnya? Af'ala. Fiil apa? Fiil apa? Domir apa? Domir ana. Yang kedua, yang khafifah, ihdaron. Qaulas su. Apa ihdaron? Hati-hati. Ingat di sini nunnya sukun, Pak ya. Ihdaron, bukan ihdaronna. Ihdaron, waspada dari perkataan buruk. Terus beliau mencontohkan Allah Ta'ala la yusjananna. Langsung, Pak, nun taukid sakilah sama khafifah dalam satu ayat. Nah, la yusjananna wala illam yaf'al ma amruhu, kata istrinya ini yang menggoda Yusuf. Wala illam yaf'al ma amruhu, kalau Yusuf ini enggak melaksanakan apa yang saya inginkan, la yusjananna, dia pasti akan dipenjarakan. Dikriminalisasi. Orang ingin terhindar dari apa? Keburukan ya, dikriminalisasi. Jadi dari dulu, Pak, apa ya? Menggambarkan yang baik jadi buruk ya, di media ya. Yang buruk jadi baik sejak zaman Nabiullah Yusuf. Jadi Yusuf ini kalau enggak melaksanakan apa yang saya perintahkan, la yusjananna, pasti dia akan berapa kali taukid, Pak? Wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna. Berapa taukid? 3. 2. Lam taukid dengan nun taukid sakila.
Jadi nggak macam-macam, langsung 2 taukid, Pak. Nah, terus sangar ini perempuan walayakunan. Nah, ini Pak. Nun taukid yang khafifah yang kedua walayakunan. Ini seharusnya kalau bukan karena Rasm Utsmani ini, karena ini tulisan Rasm Utsmani itu apa? Emang dari sananya. Sebetulnya Pak itu walayakunan. Nannya itu nun, nan terus nun sukun. Iya. Karena ini kaidah penulisan Rasm Utsmani, ada ilmu sendiri dalam ilmu qiraat kalau nggak salah. Jadi seperti itu bentuknya. Jadi yakunan itu pasti dia termasuk orang-orang yang apa? Yang merugi. Kalau dia Yusuf nggak melaksanakan apa yang saya perintahkan, pasti dia akan masuk penjara dan dia akan menjadi orang-orang yang sogir, katanya. Orang-orang yang hina. Katanya. Ini adalah apa ya? Cobaan lagi bagi Yusuf ya kan. Nah, orang kalau nggak punya iman ya apa yang nggak bisa dia menolak, apalagi dia seperti itu keadaannya. Nah, tapi jawaban Yusuf, nah, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, katanya, ya Allah, asijnu ahabbu ilayya mimma rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nah, penjara lebih saya sukai daripada apa yang mereka inginkan. Nah, wa illa tasrif anni kaidahunna. Di sini kata para ulama, di sini adalah fitnah wanita itu sangat besar bagi laki-laki. Sampai Yusuf aja, padahal sudah nabi, wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau engkau ya Allah tidak memalingkan dariku tipu daya perempuan itu, asbu ilahina. Pasti saya akan condong kepada mereka. Bisa saya apa? Terjatuh ke tipu daya mereka. Nah, asbu ilaihinna wa aku minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang rugi. Nah, kemudian Allah fastajabna lahu fasrafa anhu kaidahunna innahu wasamiul alim ya. Nah, intinya perempuan itu inna kaidahunna azim ya Pak ya. Ini tipu daya wanita itu besar Pak. Nah, besar ya. Apalagi wanita merupakan ya ujian pertama, ujian syahwat pertama. Zina lin nasi hubus syahwat, yang pertama adalah an-nisa. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.